Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fujianti. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai menegosiasikan kontrak dalam konseling. Dari pengertiannya sendiri, negosiasi adalah sebuah kontrak interaksi sosial yang terjadi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki tujuan yang berbeda ataupun bertentangan. Adapun istilah lain, negosiasi adalah sebuah kesepakatan yang mencapai agar terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa negosiasi dalam proses konseling adalah sebuah kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu antara konselor dan juga konselinya untuk mencapai sebuah kesepakatan ataupun perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Nah, kemudian adapun tujuan dari negosiasi dalam proses konseling ini adalah agar membantu proses konseling tersebut berjalan dengan lancar dengan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Nah, ada strategi yang dapat dilakukan oleh konselor ataupun guru BK ketika sedang melakukan negosiasi kontrak dengan konseli pada proses konseling. Ada dua strategi yang dapat dilakukan oleh konselor. Yang pertama adalah membicarakan nilai-nilai inti kepada konseli. Dan membicarakan nilai-nilai inti adalah agar si konseli dapat terbuka, jujur, dan juga dapat menggali permasalahan yang sedang dialami konseli. Nah, dalam keadaan yang sudah kondusif, maka konseli tersebut merasa nyaman dengan si konselor tersebut. Sehingga jikalau si konseli dan sudah merasakan nyaman dengan konselor tersebut, maka akan membantu konselor dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami konseli. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pengarahan kepada konseli. Apa sih memberikan pengarahan kepada konseli? Memberikan pengarahan kepada konseli ini adalah sebuah bantuan upaya yang dilakukan oleh konselor agar terbuka pikirannya, agar konseli mempunyai strategi baru ataupun cara pemilihannya dari option ataupun beberapa alternatif pemilihan penyelesaian permasalahan yang dibantu oleh konselor, sehingga konseli dapat secara mandiri menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami olehnya. Dalam negosiasi kontrak konseling ini terdapat 3 jenis kontrak yang ada di dalam konseling. Yang pertama yaitu ada kontrak waktu, kemudian yang kedua ada kontrak tugas, dan yang ketiga ada kontrak kerjasama dalam proses konseling. Apa sih kontrak waktu? Kontrak waktu adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh konselor dan juga konseli mengenai waktu yang akan digunakan dalam proses layanan konseling berlangsung. Nah, hal ini disepakati antara dua belah pihak, yaitu konselor dan juga konseli, sehingga harus ada kesepakatan berapa waktu lama yang akan dilakukan dalam proses konseling. Selanjutnya ada kontrak tugas. Nah, apa sih kontrak tugas? Kontrak tugas adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh konselor dan juga konseli mengenai tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh konselor dan juga tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh konseli. Dan yang ketiga ada kontrak kerjasama dalam proses konseling. Ini adalah menggarisbawakan pada kegiatan proses konseling, di mana proses konseling ini akan berjalan dengan adanya kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu antara konselor dan juga konseli. Maka dari itu kesepakatan antara dua belah pihak ini harus sangat dibutuhkan dalam proses konseling agar sebuah proses konseling ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun kelebihan yang dimiliki dengan adanya menegosiasikan kontrak dalam konseling ini adalah terdapatnya kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu konselor dan juga konseli. Nah, dengan adanya kontrak negosiasi ini, maka akan mempermudahkan proses konseling karena adanya kesepakatan nih mengenai waktu yang akan dilaksanakan, kemudian juga tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh konselor dan juga konselinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencontohkan verbatim ataupun percakapan mengenai negosiasi dalam proses konseling. Baik, contoh dari verbatim negosiasi kontrak konseling adalah di sini sebagai konselor, baik, kita akan melakukan proses konseling selama kurang lebih waktunya itu 45 menit. Mana apakah kamu keberatan? Kemudian konseli menjawab, maaf Bu, sepertinya kalau 45 menit saya keberatan karena waktu istirahat hanya 30 menit. Nah, bagaimana Bu jika kita proses konselingnya dilakukan selama 30 menit? Nah, kemudian konselor menjawab, baik, kalau begitu kita akan melakukan proses konseling selama kurang lebih 30 menit. Bisa disetujui? Menjawab, iya Bu, bisa. Nah, selanjutnya konselor,
Oke, dan di dalam proses konseling ini terdapat beberapa asas. Di antaranya ada asas kerahasiaan, kemudian ada asas kesukarelaan, juga ada asas keterbukaan. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah sebuah asas yang dipegang oleh konselor dalam proses konseling, di mana segala informasi, data pribadi dan juga hal-hal yang diceritakan dalam konseling tidak akan tersebar luaskan kepada siapapun. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana konseli diharapkan bercerita secara terbuka kepada konselor mengenai hal-hal yang ingin diceritakan. Kemudian juga ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini adalah di mana konseli melakukan proses konseling secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bisa dipahami? Kemudian konseli menjawab, "Iya Bu, bisa." Konselor memberitahukan tugas yang akan dilaksanakan oleh konselor dan juga konseli. Kemudian selanjutnya di dalam konseling ini, ibu hanya akan bertugas sebagai fasilitator dalam proses konseling ini, di mana ibu akan membantu kamu dalam proses layanan konseling ini berlangsung. Kemudian untuk keputusan akhir, yaitu balik lagi kepada diri kamu sendiri. Jadi pada keputusan akhir yang akan kamu ambil, itu kamu yang menentukan sendiri. Bisa dipahami? Kemudian konseli menjawab, "Gimana ya Bu? Gimana kalau misalkan saya nggak bisa ngambil keputusan tersebut? Apakah saya masih bisa minta bantuan kepada Ibu?" Nah, selanjutnya konselor menjawab, "Oke, baik. Nah, balik lagi ya Nak, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa di sini tugas Ibu hanyalah sebagai fasilitator yang akan membantu kamu dalam proses konseling ini berlangsung, di mana tujuan awal dari konseling ini adalah mencapai kemandirian peserta didiknya ataupun konselinya dalam melakukan konseling. Maka dari itu, sebuah keputusan yang akan diambil oleh konseli ini harus ditetapkan sendiri oleh konselinya. Di sini Ibu hanya akan membantu kamu, membimbing kamu untuk yang terbaik untuk kamu, sehingga akan mencapai tugas kemandirian yang akan berkembang dalam diri kamu. Selanjutnya, konseli menjawab, "Oh, seperti itu ya Bu. Baik Bu, kalau begitu saya setuju." "Oke, baik. Kalau begitu kita akan segera melakukan proses konseling." Konselor menjawab seperti itu. Nah, oke, baik teman-teman, itu adalah sebuah contoh dari verbatim dalam menegosiasi kontrak dalam konseling. Tadi adalah sebuah pemaparan mengenai materi menegosiasikan kontrak konseling. Kemudian di sini saya akan memaparkan materi mengenai proses konseling dengan pendekatan behavioralistik. Konseling dengan pendekatan behavioral. Nah, dari pengertiannya sendiri, konseling dengan pendekatan behavioral adalah sebuah upaya untuk membantu seseorang ataupun individu untuk belajar memecahkan suatu permasalahan interpersonal, emosional, dan juga permasalahan tertentu. Nah, penekanan kata istilah belajarnya itu adalah sesuai dengan pertimbangan konselor, bahwa di sini adalah konselor untuk membantu konseli untuk belajar mengubah perilaku si konseli tersebut, terutama perilaku yang tidak baik ataupun salah suai. Tujuan dari konseling behavioral ini adalah yang pertama, untuk memperbaiki tingkah laku yang salah suai. Kemudian yang kedua, untuk membantu konseli dalam mengambil keputusan ataupun membuat keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, selanjutnya di dalam pendekatan konseling behavioral ini memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh pendekatan konseling behavioralistik ini adalah pemusatan terhadap perilaku yang tampak dan spesifik. Kemudian juga ada kecemasan dan penguraian tujuan-tujuan dari treatmentnya. Lalu ada perumusan prosedur treatment yang spesifik sesuai dengan permasalahannya. Dan yang terakhir ada penafsiran yang objektif atas hasil-hasil terapi. Nah, selanjutnya adapun teknik yang dapat dilakukan dalam pendekatan proses konseling behavioristik ini ada 4. Yang pertama ada desensitisasi sistematik, kemudian ada assertive training, kemudian ada aversion terapi teknik, dan yang keempat ada homework. Nah, kita bahas satu-satu ya. Apa sih desensitisasi sistematik itu? Desensitisasi sistematik adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh konselor dengan cara mengajar kepada konseli untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan yang dialami oleh si konseli tersebut. Selanjutnya di sini kita akan membahas teknik kedua, yaitu assertive training. Apa sih assertive training? Assertive training ini dimana konselor membantu konseli memberikan keberanian kepada konseli dalam menghadapi permasalahan-permasalahan terhadap orang lain.
Nah, dalam assertive training ini bisa dilakukan dengan role playing. Kemudian ada teknik assertive therapy, di mana assertive therapy ini adalah untuk menghukum perilaku negatif yang dimiliki oleh konseli dan menggantinya dengan perilaku yang positif, di mana ini menekankan perilaku-perilaku baru pada konseli yang lebih positif. Dan segmen ini adalah latihan-latihan tertentu yang dilakukan di rumah ketika si konseli tersebut tidak dapat menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi permasalahan tertentu. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari pendekatan konseling behavioral ini. Mau tahu? Nah, adapun kelebihan dari pendekatan konseling behavioral ini adalah konseling behavioral ini disusun dengan cara yang sistematik. Kemudian juga pendekatan dalam konseling behavioral ini adalah perilaku seseorang ditentukan oleh banyaknya penguatan terima dalam situasi hidupnya ini, sehingga perilaku manusia tersebut bisa dipelajari dan juga bisa diubah. Nah, kemudian yang ketiga adalah memfokuskan pada perilaku khusus konseli. Perilaku konseli tersebut dapat berubah sehingga konselor dapat membantu konseli ke arah pengertian yang lebih baik terhadap apa yang harus dilakukannya. Kemudian yang terakhir dari kelebihan konseling ini adalah memberikan peluang kepada konselor untuk dapat menggunakan berbagai jenis teknik yang khusus untuk menghasilkan perubahan perilaku dari si konseli tersebut. Ya, selanjutnya ada kelemahan juga yang dimiliki oleh pendekatan konseling behavioralistik ini. Apa saja sih kelemahannya? Perubahan konseli hanya berupa gejala, di mana ini dapat berpindah kepada perilaku yang lain. Kemudian yang kedua ada kurangnya keterlibatan konseli, terlibat secara kreatif dengan keseluruhan penemuan diri. Ketiga adalah konseling dengan pendekatan behavioral ini adalah lebih berkonsentrasi kepada teknik yang digunakannya. Kemudian kekurangan yang keempatnya adalah kemungkinan konseli akan mengalami depersonalisasi dalam interaksinya dengan konselor. Depersonalisasi ini adalah perasaan berkelanjutan seolah-olah mengamati diri sendiri dari luar tubuh. Tadi adalah pemaparan mengenai konseling dengan pendekatan behavioralistik. Setelah pemaparan mengenai menegosiasikan kontrak dalam konseling dan juga proses konseling dengan pendekatan behavioralistik. Semoga dengan pemaparan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.